di depan bingung, orang beli di pinggir mana kan? Saya di pinggir. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana serta siapa yang melahirkan saya? Kapan dan di mana dan siapa yang melahirkan saya? Boleh? Terus? Kelak. Salah. Kelak. Betul. Luar biasa. Foto dulu. Mana foto kakak ya? Benar, bagus. Kita luar biasa. Nah, sekaligus tiga. Oke. Pertanyaannya adalah berapa? Oh, dua. Oke, dua. Hadiahnya kan ada sepeda. Ada nanti kalau Pak Jokowi kesini. Oke, pertanyaan gampang banget. Berapakah harga laptop Kang Alpiadi? 10 juta. Oke, kita dulu. Enggak dijual. Oke, bisa. Mas jual enggak? Mas? Enggak kan? Enggak dijual. Betul. Kita sambil minum. Apa ya? Aduh jadi kulit beteng sumpah asli. Di mana itu tadi? Hatur nuhun Mang Haji. Jujur sebulan ini Adi pribadi agak galau ya, karena beberapa teman juga tahu akun orang Purwakarta dihack dan itu membuat terkuras energi, pikiran, uang dan lain sebagainya. Dan pas Hadi ngajakin ke sini ya kayak recharge lagi energi. Karena kenapa? Karena percaya aja kalau Kopel teh selalu ada yang asik we gitu ta. Mual. Ya kalau pulang ke Kopel teh kayak kok pulang ke Kopel. Walaupun Adi bukan Kopel gitu ya. Tapi kalau misalnya diajakin acara-acara Kopel itu pasti mau aja, karena emang kenapa? Karena ngerasanya teh pasti gimana ya, nyaman nih gitu ya. Nyaman, pasti sayang-sayang. Ya, terus ditinggalin. Gitu. Ini pengalaman banget. Orang Purwakarta lagi sayang-sayangnya 5 tahun bareng-bareng, tiba-tiba diambil orang. Kenapa ngelihatnya gitu? Nggak ada, biasa aja. Ya kan? Bener kan? Adip, makan Adip. Adip. Cuman ya percaya aja bahwa itu kayak proses pendewasaan satu organisasi, satu komunitas. Terlepas dari orang Purwakarta yang cuma media sosial doang, Adi juga percaya Kopel juga pasti ngalamin pasang surut kan. Dan ketika naik turun itulah momen buat kita kayak rating itu bisa memikirkan ulang tentang mau gimana sih kita kayak kedepannya as a personal gitu. Nah hari ini santai aja ya, langsung jempling. Emang sedih sih. Hari ini dapat amanah dari Hadi buat sharing cerita tentang manfaat media sosial di masa pandemi. Nah kebetulan Adi akan sharing tentang peran si urang Purwakarta selama masa pandemi ini, mulai dari media sosial yang platform awalnya cuma buat mempromosikan potensi lokal Purwakarta, tapi ketika masa pandemi ini menjadi salah satu corong utama yang jadi rujukan orang-orang Purwakarta untuk memperoleh informasi seputar COVID. Karena kenapa? Karena ketika COVID ini menerjang kampung halaman kita, menerjang kampung halaman kita, tidak ada satupun akun sosial media yang berani untuk mensosialisasikan. Alasannya macam-macam. Ini konspirasi Wahyudi lah. Terus ya ini sebenarnya bohong, nggak ada si COVID ini gitu ya. Tapi kan sebagai masyarakat yang harus berpikir logis, perlu adanya satu sumber yang menginformasikan bahwa tidak bermaksud untuk memaksa orang meyakinkan bahwa COVID ini ada. At least masyarakat itu tahu atau memiliki referensi. Kalau misalnya dapat informasi seputar COVID itu bisa dipegang tuh sumber yang mana. Nah pengalaman beberapa bulan kemarin ketika COVID ini menerjang, tidak ada satupun akun sosial media yang berani
untuk menyuarakan atau menginformasikan soal COVID. Sebagai hasilnya, ketika orang Purwakarta berani untuk come out pertama kali merilis bahwa ada 1 orang Purwakarta yang terkena COVID, dampaknya luar biasa sekali. Tidak hanya sekedar dikasar-kasarin, gogok, pig, apa lagi ya? Cat. Cat, rabbit. Abang kucing gelut ya. Itu, jadi bahasa-bahasa yang kayak gitu kita terima. Tapi di sisi lain ternyata menunjukkan, orang juga butuh. Resultnya apa? Dari mulai jumlah followers, ketika kita berani bersuara tentang COVID itu naik drastis. Dari awalnya cuma 30 ribuan, 30 ribuan, itu sampai tembus kemana rekor itu adalah 45.600. Karena emang nggak tadi orang ngira referensi soal COVID itu nggak ada gitu kan. Dan kesini kita berani ngeluarin data, kita berani ngeluarin setiap kebijakan, bahkan pemerintah daerah pun secara implisit kayak minta tolong untuk update terus data COVID. Walaupun ya tadi resikonya ya dikata-katain orang, dikasar-kasarin orang. Cuman balik lagi itulah salah satu manfaat media sosial di zaman ini yang memang manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat, yaitu menyebarkan informasi. Yang menjadi PR itu adalah terbagi dua antara valid atau nggak valid. Itu bisa kita pertanggungjawabkan as long as kita punya sumber yang memang dapat dipercaya. Nah, orang Purwakarta pada saat masa pandemi menggunakan dinas kesehatan, bahkan lalu dokter siapa ya dilupa. Dokter Denny kalau nggak salah. Jadi yang emang Satgas COVID, Pak Wibi, mungkin Adi kenal Pak Wibi, Dokter Denny, terus tim-timnya COVID Purwakarta yang memang kita sumbernya langsung dari sana. Jadi ketika waktu itu ada ada gejolak-gejolak orang mulai, wah ini mah hoax lah, bohong gitu. Kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu berasal dari orang yang memang terpercaya dibandingkan dengan netizen-netizen yang tidak memiliki data valid sama sekali. Bahkan lebih percayanya lagi adalah karena beberapa saudara Adi, dokter juga jaga di RSUD, jaga di beberapa perawat, mereka mengakui bahwa data itu memang benar adanya gitu. Terlepas mungkin jumlahnya lebih besar atau lebih kecil, itu urusan pemerintah daerah. Kita hanya menyampaikan informasi. Nah, itu adalah salah satu manfaat media sosial di masa pandemi ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu tentang orang Purwakarta, ada juga yang belum. Orang Purwakarta sendiri dulu dibangun tahun 2015, bertepatan dengan hari jadi Purwakarta, 20 Juli 2015. Selama 5 tahun, jadi curhat ya ini ya, selama 5 tahun kami, gak cuma Adi doang, kami membangun orang Purwakarta dengan tujuan utama adalah menyebarkan semangat proud to be orang Purwakarta, bangga jadi orang Purwakarta. Kenapa isu itu diangkat? Karena waktu itu kayak Adi pribadi kayak ngerasa gini, Adi di Purwakarta sampai SMA, terus gue kuliah di Jakarta, di Depok, di UI. Nah, ketika pulang itu kan banyak banget nih teman-teman yang sama-sama di SMA, sama-sama satu SMA, sama-sama beda SMA. Bahkan ada beberapa yang emang kuliahnya di luar negeri, mereka tuh kayak underestimate sama kampung halamannya sendiri. Ada yang suka ngata-ngatain tuh Purwakarta mah dulu mah nggak ada bioskop ya guys. Ada bioskop lah. Terus tempat nongkrong nggak ada, sit bulu atau jeung eta gitu dah. Bukan dulu apa sih? Bubu Cafe tau nggak yang di depan, bener kan? Lu nongkrong di Bubu tuh udah level paling gaul se-Purwakarta banget dulu mah, bener kan? 2011. Oh, Terima kasih. Ya dulu nggak ada tempat nongkrong, terus sering nyangkut-nyangkut itu panas dan lain sebagainya. Intinya ada hal-hal negatif tentang Purwakarta itu banyak banget diangkat. Nah terlebih pemerintahan daerah kritis lah, dia seorang mengkritisi pemerintah daerah pejabat tertentu. Nah pada saat itu kayak Adi mikir, emang nggak ada sesuatu hal yang bisa dibanggain sama kampung halaman kita gitu? Bahwa kita tuh punya jatiluhur yang kalau jatiluhur ngebeledug Jakarta parem. Kalau misalnya kita tuh punya Cirata, Jawa dan Bali, kalau misalnya itu ngebeledug Jawa dan Bali parem. Artinya kan ada hal yang memang kita bisa banggakan yang membuat orang tergantung sama kampung halaman kita. Nah cuman memang nggak ada waktu itu sumber informasi terintegrasi yang nyebarin semangat-semangat kayak gitu. Bahwa kita punya, waktu itu Adi pernah share, Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia itu dari orang Purwakarta. Bahwa kita punya Upit Sarimana yang nyanyi Mojang Priangan itu dari Purwakarta. Bahwa Sate Marang itu historisnya tuh panjang banget.
itu sejarahnya dari mana, dari Purwakarta. Nah, tidak adanya sumber informasi yang terintegrasi membuat kita berpikir harus adanya sumber yang memang menyebarkan hal demikian. Makanya dari situ kita berusaha untuk menyebarkan berita-berita positif tentang Purwakarta menggunakan sosial media. Alasannya simpel banget, kenapa sosial media? Karena karena Adi pikir kalau sosial media itu paling gampang diakses sama orang, dan target pasar kita itu adalah anak-anak muda. Nah, ini salah satu hal yang penting ketika teman-teman mau ngebangun satu sosial media. Hal yang paling harus dipikirkan itu adalah karakteristik dari sosial media tersebut. Itu yang membuat bahwa sosial media teman-teman yang teman-teman create atau bangun itu punya identitas. Once orang mikir once orang mikir butuh informasi tentang satu hal, mereka akan langsung klik satu sosial media yang teman-teman miliki. Terus yang kedua yang harus karakteristik itu dibangunnya bisa macam-macam, mulai dari caption, mulai dari brand warna dari sosial medianya. Contoh kalau Purwakarta kan dulu identiknya hitam sama putih. Nah, kita waktu itu sama teman-teman agak break out, jadi kayak kontra gitu. Purwakarta warnanya hitam putih. Kalau orang Purwakarta harus warna-warni ya. Bukan berarti kita mendukung LGBT, cuman itu sebagai representasi bahwa itu tuh kayak beragam aja Purwakarta teh. Karakteristik itu harus dibangun. Jadi identitas kenapa? Ya emang berat sih jadi minoritas ya. Wow, ngeri guys. Nah itu sih sampai di mana tadi? Ya, identitas. Itu tuh bisa juga dari caption. Misalnya kalau orang-orang Purwakarta suka pakai kata-kata syahdu, terus mangbro dan tesis, saya kamu orang Purwakarta terbaik. Kata pisan jadi peace and sun gitu diseleng-selengin. Pada awalnya ya dikata-katain orang, non sih alay, lebay, tepara rubuh gitu. Tapi justru hal-hal yang sekarang tuh gini, kayak gue lagi Adi mikirnya kayak hal-hal nyeleneh-nyeleneh gitu justru jadi gampang diingat sama orang. Nah, itu sebenarnya strategi marketing yang kadang sama beberapa individu atau komunitas itu lupa. Mereka saklek teman-teman update tentang kegiatan komunitasnya, tapi mereka lupa bahwa nge-branding sosial media komunitasnya juga itu penting. Itu jadi semacam identitas yang ketika orang pengen tahu lebih tentang sosial media kamu atau sosial media komunitas kamu itu langsung ngeklik. Misalnya kalau misalnya orang ngomongin syahdu pasti representnya itu adalah orang Purwakarta. Kalau misalnya orang bilang orang Purwakarta terbaik, itu pasti representnya sama orang Purwakarta. Nah itu salah satu hal yang penting. Terus yang kedua, yang jauh lebih pentingnya itu adalah konsistensi tentang ngebangun sosial media. Kenapa konsistensi itu penting? Jadi gini, kadang yang Adi rasakan ketika teman-teman yang punya sosial media di Purwakarta nanya, advice-nya kayak gimana sih? Yang dirasakan itu mereka lebih ke latahan tuh jadi nyari momen viral. Ada satu isu yang viral, mereka langsung misalnya sosial medianya awalnya tentang good news, cerita baik tentang Purwakarta. Tiba-tiba ada momen viral, mereka langsung di-post. Terus nanti ada yang good news lagi, di-share lagi. Sebenarnya itu kan nggak masalah sih kalau misalnya di pribadi nggak masalah. Cuman jadi bikin karakter kamu tuh hilang. Manetnya mau dibawa kemana sih gitu sosial medianya. Nah makanya dari itu membangun sosial media itu harus apa ya, konsisten tuh penting karena nanti orang jadi mikirnya kalau ganti-ganti tuh bimbang kayak identitas sosial media kamu itu kayak gimana. Itu terus konsistensi, dan yang ketiga yang jauh lebih pentingnya itu adalah kolaborasi. Adi menyadari bahwa di momen nggak apa-apa ya, santai-santai ya guys. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Gak apa-apa bro. Kita sama dong bro. Iya. Nah, Adi tuh kayak menyadari bahwa itu mana sih kolaborasi. Kadang yang missing dari ngebangun sosial media tuh orang lebih kayak konsen sama media sosialnya dia doang secara personal. Maksudnya tuh kayak anteng wae ngurusin dirinya sendiri tanpa dia in touch sama orang-orang lain. Padahal itu penting. Pentingnya itu buat apa? Misalnya contoh, ketika kemarin orang Purwakarta dihack, teman-teman yang pertama kali Adi hubungi itu adalah teman-teman yang memang menjadi admin di sosial media orang Purwakarta, sosial media yang ada di Purwakarta.
Tujuannya apa? Ya itu tadi buat ngebantu in case kita ada masalah, in case kita butuh kerja bareng-bareng atau misalnya bantuan mereka untuk menyebarkan informasi tentang kondisi sosial media kita, mereka bisa dibantu. Nah, mereka bisa membantu. Nah, itulah pentingnya kolaborasi. Terlepas dari itu, kolaborasi juga penting buat teman-teman mau melakukan berbagai proyek sosial. Contoh misalnya Adi sama Kopel sama Hadi. Kita sering banget kalau misalnya Kopel bikin acara pas orang Purwakarta sebelum dihack ya kita bantu sharing apakah itu di Instastory atau misalnya di feeds. Nah, itu adalah salah satu bentuk implementasi dari kolaborasi. Pun di masa pandemi, sosial media atau media sosial nggak cuma sebagai buat nyebarin informasi doang. Teman-teman di sini yang mayoritasnya emang individu kreatif punya peran buat ngebantu ngepromosiin beberapa sektor yang memang terdampak sama pandemi. Contoh misalnya waktu itu kita beberapa bulan belakangan ini kita tuh lagi berusaha untuk membantu mempromosikan ulang beberapa UMKM lokal. Contoh tukang dagang rujak, contoh bakso Mangadai. Nah, dengan kreativitas teman-teman dan media sosial pada saat ini sebenarnya mereka bisa dibantu dipromosikan dengan cara apa, misalnya bikin video, apa misalnya Mang Hadi sama teman-temannya seneng bikin vlog, terus misalnya ngebantu ngeliput mereka dan nyebarin at least cuma di Instastory doang, itu seriusan itu ngebantu banget. Dan itu yang kita rasakan ketika kita ngeraisap bakso Mang Adai, dan agak terharu ketika kayak serang beberapa minggu setelahnya sampai Sunan Nuhun jadi ramai deui pada datang lagi karena dia tahu karena menurut dia masyarakat jadi tahu ternyata si usaha itu ternyata sebenarnya buka walaupun lagi pandemi. At least itu kan ngepromosin dia lagi buka. Pun rujak ulek yang di Gang Mawar. Ya, dia seneng banget juga pas dipromosin, alhamdulillah jadi pada tahu lagi gitu. Bahkan ya dapat voucher makan gratis dan lain sebagainya. Itu mah reward lah ya. Ya, itu adalah contoh lain gimana media sosial di masa pandemi ini. Tadi contohnya nggak cuma sekedar menyebarkan informasi yang gue ceritain tentang informasi tentang COVID, tapi juga membantu promosi beberapa UMKM lokal di Purwakarta. Dan itu sebenarnya gambaran umumnya. Kalau misalnya teman-teman mungkin punya cara lain, misalnya kayak Hadi bikin vlog, karena emang di Kopel ini kan basisnya emang jago-jago banget ya edit. Pokoknya gue percaya deh industri kreatif di Purwakarta ya Adi bukan underestimate komunitas lain ya, cuman sejauh ini gue kenal Hadi dari kapan emang lama banget ya, dari 2000 ya dari kita mulai suka jarambah itulah ya, mulai jarambah iya jarambah. Kok jadi stuck sih? Ya Dam ya, yang mulai dari kita jarambah itu ya Dam. Itu kayak percaya aja bahwa ini adalah salah satu bukan salah satu sih, mungkin satu-satunya deh, komunitas yang emang ngeakomodir anak-anak kreatif di Purwakarta secara konsisten ya. Karena boleh dong tepuk tangan guys. Terlepas dari kondisinya naik turun, itu mah biasa yang namanya di organisasi. Cuman iklim menghidupkan kreativitas itu, makanya tadi gue salut pas masuk Idam nyeritain ini gini. Sebenarnya kita mau di sini cuman karena lagi masa pandemi ya, daripada nggak ada kegiatan kreatif ya lebih baik kita bikin. Ya ini kan salah satu contoh sok di Purwakarta. Ada lagi gitu yang bikin kayak gini? Kayaknya nggak ada deh. Setahu Adi ya gitu. Jadi ya mungkin ini adalah ini juga yang menjadi alasan waktu itu pas gue balik dari Singapura. Jadi kan waktu itu sempat diundang tuh ke Singapura untuk ngebangun Creative Hub ya Bang? Creative Hub. Jadi Purwakarta tuh bakal punya Creative Hub tuh kayak apa sih Bang? Pusat kreativitas anak muda di Purwakarta. Nah sebenarnya waktu itu salah, Adi bilang ke Peb kayaknya harus berangkat Hadi deh, bukan Adi gitu. Cuman pada saat itu emang dia butuhnya orang yang pernah ke sana, pernah di Singapura, dan pasti untuk negosiasi kan, belajar karena di sana. Nah pas Adi pulang waktu itu, orang pertama yang paling Adi pertama hubungi adalah Hadi. Gue kesini ya, gue sampai bilang kemarin dapat amanah gini, nyeritain lah selama di sana ngapain aja. Dan salah satu yang gue percaya itu adalah untuk nanti ngebangun industri kreatif di Purwakarta itu adalah Kopel. Waktu itu ya ada.
Nah, cuman tiba-tiba pandemi datang, waktu ya benar ya pandemi datang terus semuanya jadi kayak ya tau lah tidak terkontrol. Ya udahlah gitu kan. Tapi melihat prestasinya Kopel kemarin diundang di mana mana di Gidau. Di alun-alun itu sih bangga. Keren aslinya. Tepuk tangan dong. Ya jadi apa ya walaupun apapun kondisinya guys tetap harus kayak apa namanya ya percaya aja bahwa kalau misalnya bukan kita yang ngebangun marwah membangun semangat atau spirit kreatif di Purwakarta ya siapa lagi gitu karena gue percaya bahwa waktu itu pun ketika balik dari Singapura orang nggak mau ya kalau misalnya fasilitas yang nanti dibangun sama pemerintah daerah jatuh ke orang yang salah gitu. Ini harus diisinya sama emang orang-orang yang capable di bidangnya masing-masing gitu. Dan gue percaya bahwa Kopel itu kualifikasi lah, sangat berkualifikasi dibandingkan dengan komunitas-komunitas lain. Dari segi organisasi, dari segi sumber daya manusianya, dari segi pengalaman ngebangun Kopel ini dari yang dikontrakan sana sampai akhirnya pindah kontrakan sana sampai pindah ke sini, dari bikin festival film yang ngadadak dan lain sebagainya. Oh iya baru. Cuman salutnya itu adalah ya kalian tetap bisa bertahan itu loh.